Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Abdul Wahid. Saya berasal dari Bondowoso dan berasal dari kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan hari ini, saya dapat magang di SMP yang sangat mewah ini, yaitu SMP Plus Darussolah Jember. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini, saya berkesempatan untuk mengajar PAI karena jurusannya saya PAI. Jadi di sini saya menerangkan bab 4, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Apakah teman-teman semuanya sudah pernah melakukan sholat sunnah? Kalau sudah, ya alhamdulillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sholat sunnah dan apakah sholat sunnah itu bisa dibuat berjemaah atau tidak. Dan kalau misal bisa, itu apa saja? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut serta tata caranya. Langsung saja kita langsung ke slide yang akan saya jelaskan. Oke, ini materi kita, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Dan di sini sudah ada biodatanya saya, langsung bisa lihat sendiri ya. Kita next. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu tentang pengertian sholat sunnah. Bagi yang ngerti tentang sholat sunnah, silakan komen di bawah. Ya, di sini sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Ya, jadi di sini misalkan kita selesai sholat isya, itu kan ada sholat sunnahnya, yaitu kalau sesudah sholat isya namanya sholat sunnah ba'diyah. Dan kalau sebelumnya sholat sunnah qobliyah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Melaksanakan mendapat pahala dan tidak melaksanakannya tidak berdosa dan tidak apa-apa juga. Dan adapun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Mesti teman-teman bertanya, nah, sholat sunnah apa yang bisa dilaksanakan secara berjamaah? Nah, ayo kita akan mendengarkannya bareng-bareng. Macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Dan yang kedua, sholat Idul Adha atau sholat kurban. Dan yang ketiga, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Oke, jadi teman-teman di sini jangan sampai keliru antara sholat kusuf dan khusuf dalam penyebutannya. Ada sholat yang kusuf itu sholat gerhana matahari dan khusuf itu sholat gerhana bulan. Dan yang kelima di sini, salat istisqa atau salat meminta hujan. Next ya, kita lanjut ke pengertian salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ya, jadi ketika kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan yang full selama 1 bulan lamanya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan itu sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan sekali. Dan waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Ya, sekitaran pada jam 7:30 itu sudah mulai. Next. Nah, sebelum kita next ke salat Idul Adha, saya akan menjelaskan tata cara untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Yang pertama di sini ada imam untuk memimpin salat Idul Fitri. Dan bagaimana niatnya, yaitu usalli sunatan li Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Dan yang kedua, di sini pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar. Dan yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan itu surah Qaf atau surah Al-A'la. Selanjutnya di sini, pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan di antara setiap takbir. Disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Dan yang terakhir, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali. Dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Yaitu tata cara untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kita lanjut salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan salat Idul Adha. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan salat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ya, sama halnya dengan salat Idul Fitri. Tapi bedanya di sini ketika seseorang melaksanakan ibadah haji itu tidak disunahkan untuk salat Idul Adha, sedangkan yang tidak melaksanakan ibadah haji itu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Dan untuk tata caranya dalam melaksanakan salat Idul Adha ini seperti halnya dengan salat Idul Fitri. Waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya itu sama. Perbedaannya hanya pada niatnya, yaitu untuk niat salat Idul Fitri ini yaitu usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, selanjutnya di sini salat kusuf atau gerhana matahari. Salat sunnah kusuf atau khusufus syamsi adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, dan hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad juga. Nah, hal yang membedakan salat kusuf ini adalah dibandingkan dengan salat pada umumnya, yaitu pada salat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat salat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah dan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Oke, maksudnya di sini yaitu kita dalam 1 rakaatnya itu ada 2 pembacaan Al-Fatihah dan di rukuknya juga 2 kali. Dan di sini tata cara untuk pelaksanaan salat kusuf akan saya jelaskan. Yang pertama, berniat untuk salat kusuf atau salat gerhana matahari. Niatnya harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan bacaan niatnya seperti ini: usolli sunnatal khusufi raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat salat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah panjang. Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya, terserah teman-teman. Yang keempat, kita i'tidal dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah.
dan tangan kembali bersedekap di dada dan membaca surah Al-Fatihah kembali dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lainnya. Selanjutnya kembali melakukan rukuk yang panjang dan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya juga. Selanjutnya kita i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan selanjutnya kita sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. Duduk di antara dua sujud seperti biasa, dan sujud yang kedua agak dipanjangkan. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kita melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Dan pada sujud terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi itu tata cara untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Dan yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Nah, sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Dan hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu melaksanakan sholat gerhana bulan ini mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Ya jelasnya di malam hari. Dan tata caranya pun sama dengan tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari. Bedanya di sini dalam pengucapan niatnya saja, yaitu usalli sunnatal kusufi rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat salat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya untuk teman-teman semuanya. Dan yang terakhir di sini salat istisqa atau salat memohon hujan. Salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa atau memohon hujan adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, yang bisa menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air. Dan umat Islam disunnahkan melaksanakan salat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Dan di sini tata cara untuk melaksanakan sholat istisqa yaitu yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan atau iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'atan, yang artinya mari sholat berjamaah. Dan yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Dan setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar selama 7 kali. Nah, itu tata cara dalam melaksanakan sholat istisqa. Ya mungkin di sini teman-teman sudah bisa memahami tentang sholat yang dapat dilaksanakan secara berjamaah. Yaitu yang pertama adalah sholat Idul Adha, yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf atau gerhana matahari, yang keempat sholat khusuf atau gerhana bulan, dan yang kelima sholat istisqa atau memohon hujan. Dan selanjutnya di sini saya akan memberikan evaluasi atau tugas untuk teman-teman semuanya. Jadi simak benar-benar ya tugasnya. Nah, yang pertama, coba jelaskan dengan bahasa Anda sendiri yang dimaksud dengan salat sunnah muakkad. Yang kedua, sebut dan jelaskan 2 macam salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, tuliskan bacaan niat salat istisqa atau minta hujan dengan artinya. Yang keempat, sebut dan jelaskan tata cara melaksanakan salat kusuf atau gerhana matahari. Dan yang kelima, kapan dilaksanakannya salat Idul Adha, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Itu untuk evaluasi atau tugasnya teman-teman. Dan tata cara pengumpulan tugasnya gimana?
Yang pertama, tulis soal dan jawaban di buku siswa masing-masing. Yang kedua, foto hasil tugas siswa masing-masing. Yang ketiga, lalu kirim hasil foto tersebut ke nomor WA saya. Dan di depan sudah ada nomor WA-nya saya. Yang keempat, cantumkan nama kelas dan mata pelajaran. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.